Nah, sebenarnya ini bersama kita udah ada Coach Wardi. Selamat malam, Coach Wardi. Selamat malam, apa kabar Ismelda dan teman-teman yang sudah ada di Zoom. Selamat malam semua, sehat selalu ya. Amin, puji Tuhan, Coach. Coach, mengawali kita malam hari ini, sesi kita pada malam hari ini, Coach, boleh dijelaskan ya, Coach, mengapa kita mudah lepas kontrol, Coach? Apa sih yang menjadi penyebabnya sebenarnya, Coach? Silahkan, Coach. Ya, baik, terima kasih Ismelda. Malam hari ini kita ada tema khusus yaitu lepas kontrol. Ya, banyak kadang-kala kita tanpa sadar itu lepas kontrol. Nah, kadang dalam situasi kondisi tertentu kita mudah lepas kontrol. Emosi yang meluap, kadang-kala tanpa sadar kata-kata kasar juga ikut keluar, bahkan yang lebih parah makian keluar dari mulut kita. Tetapi ketika kita mulai tenang, kita sadar, umumnya kita pasti menyesali dan malu sendiri. Saya juga pernah mengalami hal itu. Kadang-kala berpikir, kok bisa ya? Kenapa bisa tadi sampai begitu? Kok lepas kontrol gitu? Rasanya kok nyesal, malu gimana ya? Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita tidak mudah lepas kontrol. Itu yang akan kita diskusikan bersama-sama, Sismelda. Ya, jadi baik, kita akan masuk ke dalam kita punya PowerPoint dulu ya. Jadi saya share dulu ya. Baik, ya. Oke, jadi lepas kontrol. Tadi ditanyakan mengapa ya. Jadi mengapa kita kok mudah sekali lepas kontrol? Tentu kita harus tahu apa sih penyebabnya. Nah, kita akan mulai dulu kita lihat penyebab-penyebabnya supaya kita bisa ada satu gambaran yang jelas kok orang-orang itu mudah lepas kontrol. Nah, secara simpel aja, ini yang saya kumpulin beberapa dari apa yang terjadi. Mengapa kita sering lepas kontrol? Nah, masalah yang pertama itu karena suasana hati, perasaan, dan pikiran lagi tidak stabil. Jadi ketika suasana hati, perasaan, pikiran lagi tidak stabil, itu kita mudah sekali lepas kontrol. Ini yang sering kita alami sama-sama dan kita pasti udah tahu juga semua. Ya, kemudian adanya tekanan yang kita rasakan ingin dilepaskan. Jadi kadang-kala tanpa sadar kita semua ini karena menghadapi kehidupan yang kita lalui dari pagi sampai sore. Nah, kadang-kala kita tidak sengaja ketika keluar ada saja telepon masuk atau menghadapi teman atau menghadapi suasana yang tidak kita inginkan, itu tekanan-tekanan itu kita rasakan dan kita kumpulin dalam hati pikiran kita tanpa kadang kita sadari. Tapi tekanan itu sudah mulai muncul. Ya mungkin cuaca nggak enak, mungkin kendaraan yang kita pakai banyak kempes atau apa, tiba-tiba hujan yang kita tidak duga-duga apa, itu tekanan-tekanan yang sebenarnya udah mulai muncul. Nah, ketika kita ketemu teman tanpa sadar, itu ada perkataannya yang sedikit menekan atau sedikit istilahnya kurang kontrol dan mengganggu harga diri kita, biasanya kita akan gampang lepas kontrol. Kemudian terpancing oleh suasana dan kondisi eksternal ya. Jadi kondisi eksternal yang tidak mengenakan, suasananya semua kita masuk satu ruangan, suasananya tidak bagus, kondisi orang-orang yang kita temui mungkin yang kita sapa senyum tiba-tiba tidak senyum. Nah, itu membuat suasana hati, perasaan kita kadang tidak stabil. Kemudian ini ada dalam diri setiap kita ya, sesuatu yang dipendam selama ini tanpa kita sadari juga, perasaan kita ada hal-hal tertentu yang kita pendam. Nah, ini bermacam-macam, tentu tergantung kita pribadi lepas pribadi ya. Kemudian luka dan ketakutan yang pernah dialami, ini juga yang sering mengapa kita mudah lepas kontrol. Nah, ini saya pernah ada di YouTube ya yang dulu mengenai wounded ya. Mengenai wounded and fear, yaitu nanti boleh dicari temanya luka dan ketakutan yang pernah dialami. Itu juga akan membuat kita mudah lepas kontrol. Ya, nah di Amsal ini saya bacakan, makanya ini firman yang saya percaya semua hafal ya, rata-rata pasti hafal. Tapi saya ingin bacakan sekali lagi karena saya percaya firman itu pasti punya sesuatu ketika kita membaca, mendengarnya di dalam roh hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan demikian, dengarkan baik-baik saja ya sambil berdoa.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya percaya setiap kali membaca ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa hati kita itu sangat penting. Ya, hati itu yang sering terganggu, hati itu yang tidak terkontrol dengan baik, hati itu yang tidak kita jaga sehingga kita gampang lepas kontrol. Karena dari firman ini jelas sekali Tuhan mengingatkan kita, jagalah hatimu, suruh kita menjaga dengan segala apa? Kewaspadaan. Tuhan pakai kata lagi di depannya, segala kewaspadaan. Jadi artinya kewaspadaan yang tingkat tinggi ya. Karena kenapa? Tuhan bilang karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hatimu tenang teduh, pasti terpancar kehidupan yang tenang teduh. Kalau hatimu sejuk, orang-orang di sekitarmu juga pasti merasakan sejuk. Kalau hatimu terkontrol dengan baik, apapun yang menyerang kamu tidak akan mengganggu. Nah, ini firman Tuhan, ini adalah kekuatan yang mengingatkan kepada kita, perlu kita waspada dengan hati kita. Kita harus jaga, kita harus betul-betul perhatikan apa yang ada dalam hati perasaan kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Jadi firman Tuhan ini betul-betul luar biasa. Kalau kita baca sederhana, tidak panjang, tetapi betul-betul inilah kuncinya semua ya. Nah, kita kembali yang tadi, bahwa duka ketakutan yang pernah dialami itu ada di dalam hati, pikiran, perasaan kita, hati-hati sekali. Kemudian yang nextnya adalah kurangnya pemahaman akan akibatnya. Nah, ketika kita pernah mengalami beberapa kali, kita mulai paham. Nah, biasanya kita ini harus terus ingatkan kepada diri. Akibatnya itu apa? Akibatnya apa? Jadi setiap kali terjadi kejadian yang kita sendiri menyesali, kemudian kita malu, itu ingatkan kepada diri. Never again, never again. Tidak akan pernah lagi saya harus kontrol diri dengan baik. Saya harus jaga hati saya dengan baik, perasaan saya. Karena akibatnya itu betul-betul sulit kita tarik kembali. Apalagi sekarang ini zaman digital ya. Mungkin kadang-kala waktu kita ngamuk atau apa, tiba-tiba tanpa sadar ada teman yang rekam, waduh, itu jejak digitalnya itu nggak bisa hilang. Kita mau bersihkan dengan apapun sulit sekali, jadi hati-hati sekali ya. Nah, kemudian kita mungkin kaget dan belum terlatih menghadapinya. Jadi memang semuanya itu malam hari ini kita akan nanti belajar bersama-sama. Setiap kali kejadian, kita harus train diri kita bahwa bagaimana lain kali kalau kejadian yang mirip-mirip itu terjadi, bagaimana kita menghadapinya. Banyak orang membiarkan saja begitu, makanya akan terjadi lagi, lepas kontrol. Nah, ini tentu tidak baik buat kita, tentu tidak baik juga buat masa depan kita, karena kita akan di-label. Perhatikan ya, kita akan di-label. Makanya kita harus hati-hati. Nah, ini saya coba kasih 7. Ya, mungkin ada yang lain lagi, tapi kurang lebih kalau 7 ini adalah penyebab-penyebab yang utama yang sering kita kenapa bisa lepas kontrol. Nah, lepas kontrol itu ternyata bukan cuma satu suasana emosi saja. Nah, saya pelajari ternyata kita sering lepas kontrol di saat yang pertama, saking senang dan gembiranya, ini juga bisa kita lepas kontrol. Kita harus sungguh hati-hati ketika saking senang dan gembiranya, kadang-kala kita tanpa sadar kita juga bisa lepas kontrol. Ya, mungkin karena dapat hadiah, dapat sesuatu, ya, kemudian lepas, kata-katanya akan lepas keluar, dan juga gerak tubuhnya, segala sesuatunya. Dan ini kita nanti akan diskusikan satu persatu, ketika saat gembira, ketika saat senang, hati-hati juga, karena itu juga bisa lepas kontrol. Nah, yang kedua, ya, di saat kesedihan memuncak, ini juga sering terjadi tanpa kita sadari. Di saat kita sedih sekali, kadang-kala kita juga lepas kontrol. Ya, kita bisa juga mengeluarkan unek-unek kita. Kita juga bisa melukai orang lain ketika kita sedih, karena kita punya masa lalu, kita akan keluarkan kepada orang-orang tertentu yang mungkin pernah membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita menangis, membuat kita benar-benar dalam tertekan yang luar biasa. Nah, di saat kesedihan tertentu memuncak, kita akan mengeluarkan kembali lagi apa yang pernah terjadi. Dan itu pasti, kejadian-kejadian itu pasti berhubungan dengan seseorang.
Nah, ketika kesedihan memuncak, bisa kata-kata itu muncul lagi. Kita akan memaki kembali orang itu, kita akan mungkin menceritakan kejadian-kejadian ulang yang membuat kita dulu terluka, sedih, tertekan, kecewa, berat atau apa. Nah, ini kita harus super hati-hati. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Nah, tentu yang terakhir yang sering kita lihat ya. Jadi sering kita lihat bahwa karena kita marah, emosinya terpancing keluar. Tanpa kita sadari, kita gampang sekali kemudian mengeluarkan semua apa yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian umumnya sesudah kejadian itu kita merasa sangat malu dan sangat merasa tidak pantas, kita menyesali, kadangkala itu juga berbahaya sekali untuk kejiwaan kita, karena ketika kita sudah terpancing emosinya, mengeluarkan kata-kata, dan ketika kita kembali diam di rumah, kita tenang, kita pasti sangat menyesal, dan penyesalan itu pasti mengganggu kesehatan kita. Karena pasti memandang diri kita itu tidak layak, tidak pantas, kok sampai begitu. Jadi banyak penyesalan-penyesalan secara emosional mengganggu mentalitas kita, mengganggu kejiwaan kita, dan juga yang terlebih parah kadang-kala bisa mengganggu pertumbuhan rohani kita dan hubungan dengan sesama. Dan itu kadang-kala sulit sekali kita bersihkan. Nah, ini kita harus hati-hati sekali supaya kita jangan lagi terpancing dengan hal-hal yang demikian. Ya, mungkin ini Sismeda yang saya bisa bagikan pada malam hari ini. Kenapa kita diskusikan mengenai tema lepas kontrol ini, dan kenapa orang-orang itu mudah lepas kontrol. Tadi kita udah diskusikan secara sederhana, dan ternyata lepas kontrol itu bukan cuma ketika marah, ternyata ketika senang gembira kita juga bisa lepas kontrol, ketika kesedihan memuncak kita juga bisa lepas kontrol. Nah, tentu yang terpancing emosinya yang sering terjadi kita lepas kontrol. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan di chatting ya, di WA ke Brosil maupun Sismelda. Tuhan memberkati.